tadi kita bertiga ke lahan, ada greenhouse, dan di sebelahnya juga ada lahan yang dulunya adalah tebu. Lebih lanjut nanti ini saya ingin ke Mas Taul dulu. Nah, terima kasih Mas Taul sudah menyempatkan waktu untuk ke Putukrejo Kalipari. Kita tetangga dan mudah-mudahan kesuksesan tembakau di Donomulyo menular ke Kalipari. Nah, monggo Mas Taul. Rencana jenengan lebih lanjut ke depan itu seperti apa? Melihat bahwa tembakau ini makin lama itu makin diminati oleh petani yang mau nyoba bahwa tebu sudah bisa, ini tembakau siapa tahu bisa berhasil juga. Monggo tahu. Terima kasih Mas Kris. Jadi harapan dari Mas Jaya termasuk kenapa kok merambah ke Kecamatan Kalipari itu karena beririsan dengan Donomulyo berdampingan Pak. Mulai Basa Konohani kan konco bulan bareng kan ngoten masih berjejeran dengan Donomulyo. Nah ini harapan dari Mas Jaya adalah pengembangan petani milenial termasuk di usia remaja, usia muda itu ayo bangkit. Hari tembakau itu tidak ada habisnya. Jadi mulai anak muda sampai dewasa, bahkan ada yang perempuan itu kan suka ini, nggak bisa dihilangkan ini, sudah dari zaman Belanda dulu kan tembakau tetap unggul. Jadi Mas Jaya itu harapannya kalau sekarang itu masih ini ke petani ayo bangkit. Kalau nanti memang benar-benar Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipari, bahkan kalau bisa itu se-Kabupaten Malang itu nanti jadi sentra tembakau. Karena mengingat banyak pabrik rokok di Kabupaten Malang itu sangat banyak sekali. Mulai yang sudah berizin dan bahkan yang belum berizin pun ya sebenarnya banyak sekali. Nah itu suplainya dari mana kan? Kalau bukan dari Kabupaten Malang sendiri. Itu salah satu terobosan bahkan peluang yang besar di Kabupaten Malang. Nanti kalau di Donomulyo itu bisa maksimal. Kalipari ini yang pemula Pak Radi ini nanti jadi promotor utamanya tembakau, jadi sentra tembakau di Kalipari, bahkan sampai 40% petaninya nanti mau di tembakau, itu luar biasa. Bahkan di Kabupaten Malang yang Selatan itu nanti bisa didirikan pabrik tembakau. Harapannya ada di Mas Jaya nanti seperti itu, pabrik rokok legal. Karena kalau ada pabrik rokok nanti di wilayah Malang Selatan, kalau bisa di Donomulyo nanti ada, itu besar Pak manfaatnya untuk lingkungan. Karena yang selama ini cukai atau CSR ya dari pabrik itu yang kembali ke masyarakat dan nyata itu masih tembakau. Kita nanam tebu, buahnya bagus karena semua orang menikmati ada gulanya, jajan gula. Tembakau bapak-bapak mesti acara apapun mesti ada. Nah, yang kembali ke masyarakat yang nyata masih tembakau. Mulai dari kaum buruh, ada DPHCHT dari kementerian, dari dinas itu untuk buruh. Ada infrastruktur ya Pak ya, itu nanti jelaskan Bapak itu. Jadi ayolah untuk pemuda-pemuda di Kalipari, khususnya umumnya di Kabupaten Malang, ayo kita gencarkan Kabupaten Malang jadi sentra tembakau seperti di kabupaten-kabupaten lain. Karena yang sudah berjalan tembakau di Kabupaten Malang itu khususnya di Donomulyo, nah itu nanti bisa jadi bahan penelitian Pak PPL Mas Kris. Ini kenapa tembakau di Kabupaten Malang dengan tekstur tanah yang seperti ini itu muncul cita rasa tembakau yang
istimewa. Karena rendemennya di sini bagus, Pak. Untuk rasa tembakau ini saja yang simpan ini ya, habis dirajang simpan 1 tahun, alhamdulillah enak rasanya, istimewa. Jadi nggak kalah dengan tembakau-tembakau dari luar daerah. Sampai kemarin ada teman BPL, Pak, ketemu almarhum Bapak itu juga seperti itu, melinting nyoba mbak Donomulyo, nyoba yang tembakau lokal, dicoba, kok enak, saya minta lagi Mas, dibuatkan Mas, sampai minta 2 Mas, katanya gini, yang satu ini nanti dengan bahasanya beliau, iki kok sing siji tak gawe mari mangan sore, sing siji tak gawe mari sarapan sesuk isu. Saya pernah ketemu waktu pelatihan program di Batu itu. Terus besoknya lagi juga gitu, minta lagi. Enak ya Mas mbako ini Donomulyo. Nggih, Pak. Ini mbako lokal asli Donomulyo. Jadi terbukti, Pak. Mbako Donomulyo itu enak. Apalagi kalau di sini di Kalipari dengan tekstur tanah yang seperti ini, kemungkinan jauh lebih istimewa. Karena kan minim air, jadi tembakau itu tanaman yang unik. Tanaman tembakau itu suka air, tapi takut dengan air gitu. Kalau di sini dengan model-model tanah seperti ini, saya rasa cukup istimewa. Oke, Mas Taul, terima kasih. Jadi ini semangat bersama ya. Budi dari Mas Jaya, kita dari BPP Kalipari, ada Pak Radi ini dari Kuturejo di kelompok Tani Taruna Bakti, dan saya ke Pak Radianto sekarang. Jenengan sudah mengawali ini, kemudian hasilnya sudah cukup bagus, tapi jenengan tentu sudah mempertimbangkan ini biar terus berkelanjutan, apa-apa yang perlu untuk disiapkan lebih lanjut, Mas. Oke, misalnya air, nah, misalnya apa lagi gitu ya, supaya nanti ya ini hasilnya nanti optimal. Jadi kita itu tentu pengen petani itu kan sejahtera, nanam hasilnya bagus, menguntungkan. Monggo Pak tadi. Istilah pula sebagai petani itu uji coba seperti ini, katakan berhasil ya belum ya seperti ini, sudah ada buktinya seperti ini. Kalau pemikiran saya ke depan, mudah-mudahan kayak tembakau ini bisa berkembang di sini. Sebab di daerah saya sini, termasuk Kuturejo dan sekitarnya itu kebanyakan petani tebu, Bapak ya. Penghasilan cuma 1 tahun sekali kan. Ini ada terobosan dari perusahaan tembakau, akhirnya saya uji coba. Ini saya coba ternyata seperti ini. Nah, yang perlu dipersiapkan memang terutama di sini air. Air nih. Itu sangat dibutuhkan. Nih. Itu. Air itu sangat dibutuhkan. Kalau tembakau nggak ada air mungkin nggak bakalan hidup. Ya semuanya lah. Memang itu air kan sumber kehidupan kan. Betul. Seperti itu. Jadi yang kedua itu supaya produksinya terus menerus, nggak ada henti-hentinya, itu greenhouse terutama. Seperti yang sudah jenengan buat ya, ini. Ini perlunya apa? Kita tanam dalam greenhouse itu minim kematian. Gitu. Tapi hasil akhirnya ya seperti ini, kurang paham bentur tapi rupanya bagus. Gitu. Terus ketiga itu ya itu untuk mengelola tanah. Kayak traktor ya, atau kultivator. Iya, itu harus ya memang diperlukan itu. Terus bimbingan dari mas-mas ini yang punya wewenang dari dinas, dari perusahaan ini, bimbingan semua petani di sini. Jangan dibiarkan begitu saja. Supaya petani kalau benar-benar nggak tahu, belajar dari mas-mas yang sudah pengalaman seperti ini. Ini saya harapkan.
Kalau masalah persiapan apa-apa nanti bisa disambung yang selanjutnya. Tapi yang penting air sama greenhouse untuk pengelolaan tanah kayak traktor ya Mas ya. Seperti itu. Mungkin apa untuk ngangkut ya seperti mobil roda 3. nah itu bisa seperti itu kalau memang ada dari dinas-dinas mau membantu yang terkait mau membantu silakan dari mana saja nggak apa-apa diterima oleh petani di sini ya mudah-mudahan saya mengawali ini ke depan lebih baik untuk masyarakat itu harapan saya nggak mengandalkan dari tebu aja ya sebab tebu setahun sekali kalau saya tebang 1 kali itu saya 1 tahun lagi harus mendapatkan hasil lagi itu kan Pak? Kalau lahan luas Kalau luas nggak apa-apa kalau seperti saya cuma segini 1 tahun dapat berapa selesai sudah sedangkan 0 sampai 1 tahun kita harus memetik hasilnya ini kita mengeluarkan biaya lagi kan gitu kan terus gitu mana istilah kayak seperti kita ini yang nggak punya lahan besar luas mau sejahtera saya rasa susah ya saya terima kasih sekali untuk emas-emas ini dari dinas dari perusahaan ini mendorong untuk saya mencoba ini saya buktikan seperti ini Mas itu ya. Terima kasih Pak Radi, saya juga terima kasih kepada Mas Taul. Nanti kita punya 1 segmen lagi. Intinya tadi Pak Radi akan mengajukan beberapa bantuan istilahnya. Sebagai informasi bahwa kita harus terima kasih kepada bidang perkebunan Dinas TPHP Kabupaten Malang karena untuk Kuturejo ini sudah dibantu 1 motor roda 3 Pak. Nah, nanti katakanlah ini nanti sudah panen, butuh pengangkutan bisa digunakan bersama-sama. Karena ini yang dapat bantuan Gapoktan, namanya Gapoktan Tani Maju. Sudah dapat motor roda 3, alhamdulillah. Kemudian sebelum dapat motor roda 3 juga sudah dapat alat perajak tembakau. Ada, ini juga atas nama Gapoktan, alhamdulillah. Pupuk juga sudah dapat. Mudah-mudahan nanti berikutnya Pak yang katakanlah nanti air itu apakah nanti berbentuk sumur bor pompa sudah kita ajukan untuk pompa sudah kita ajukan tapi untuk sumur bor mudah-mudahan ya kan kemudian yang greenhouse ini nanti perlu langkah-langkah lebih lanjut karena di item bantuan yang diusulkan itu tidak ada greenhouse tapi nanti kalau misalnya ini menjadi salah satu kebutuhan saya kira kok akan ada solusinya greenhouse untuk pendampingan ya ini nanti kita bertiga insya Allah nanti berkelanjutan ya setahun Pak nanti kita perlu ya lebih intensif lagi untuk berkomunikasi nah nanti harapan kita pada akhirnya Pak petani betul tadi kalau tebu sudah panen setahun sekali ini kan cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 4 bulan saja di musim kemarau dengan syarat air ada. Nanti pendapatan petani itu meningkat, kemudian ya nanti tingkat kehidupannya akan lebih sejahtera. itu yang diharapkan Betul. Nah, nanti kita akan lanjut di segmen terakhir. Monggo kita tos gelas. Monggo. Ngeten. Nanggone dhewe anu klopo luar biasa lek nang lahane dhewe klopo tapi degane ra Oh iya.